Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita akan coba sedikit bahas soal Miss Hilgers yang kabarnya sih diminati salah satu klub di English Premier League alias IPL ya, yakni Crystal Palace. Ini banyak banget yang bilang katanya Miss Hilgers ini nggak bisa main di IPL lantaran ranking Indonesia yang ada di 118, sementara aturan IPL itu adalah negara yang rankingnya 100 dunia ke atas. Soal ranking itu memang betul, di IPL memang ada aturan hanya dari negara yang rankingnya 100 ke atas yang boleh main di IPL. Itu betul ya. Tapi kan bukan cuma itu syaratnya. Ini kalau kami jelasin ya, kalian juga akan puyeng sendiri nih syarat-syarat untuk bisa main di IPL. Soalnya banyak banget. Biar kalian lebih jelas lagi, silahkan buka saja situs yang namanya gbe.lcp.uk.com. Nah, di situ tertulis jelas nih aturan-aturan seorang pemain boleh bermain di IPL, khusus untuk yang di luar Inggris loh, bukan pemain Inggris loh ya. Kalau kami rangkumkan poin-poin yang penting aja. Yang pertama, seorang pemain luar yang boleh main di IPL itu, pertama syaratnya dia ini pernah main di IPL atau main di Inggris lah ya, main di Inggris selama 2 tahun itu boleh tuh main di IPL. Yang penting dia pernah main di Inggris selama 2 tahun berturut-turut lah. Yang kedua, seorang pemain asing bisa main di Liga Inggris apabila dia ini pemain inti di timnas negaranya dan memiliki jam terbang yang cukup banyak bersama timnasnya. Nah, untuk Miss Hilgers ini nggak bisa nih ya, karena kan Miss Hilgers jarang nih tampil reguler di timnas Indonesia. Yang ketiga, pemain asing yang bisa main di Liga Inggris itu dia ini klub sebelumnya itu bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Yang keempat, seorang pemain asing bisa main di Liga Inggris utama. Dia ini harus sudah bermain selama 2 tahun lebih di Eropa ya. Ya, misalnya bisa nih karena memang dari kecil dia main di Eropa. Yang kelima, syaratnya mungkin bisa main di Liga Inggris kalau liga yang diikuti sebelumnya oleh si pemain ini harus berada di 10 besar dunia. Nah, kalau Liga Belanda itu ada di urutan keberapa? 5 atau 4 ya di dunia. Ini masih bisa juga Miss Hilgers main di Liga Inggris. Jadi beberapa syarat itu ya yang bisa memungkinkan Miss Hilgers main di Liga Inggris. Dan kalau kami total ya, poin-poin Miss Hilgers untuk bisa main di Liga Inggris, kalau kami jumlahkan dari peraturan-peraturan GB ini, Miss Hilgers ini mendapatkan poin 22. Sementara batas minimum untuk seorang pemain asing biasa bermain di IPL alias Liga Inggris itu adalah poinnya 15. Jadi jawabannya Miss Hilgers layak main di IPL. Pertanyaannya mungkin yang akan muncul adalah kenapa kalau Miss Hilgers bisa main di Liga Inggris, kenapa Justin Hubner nggak bisa main di Liga Utama? Kan dia juga pernah main di Wolverhampton di tim juniornya, udah berapa tahun tuh ya? Kok nggak bisa masuk ke tim utamanya? Begitu juga dengan siapa ya? Elkan Bagot kali ya? Kenapa dia lahir ya mungkin lahir sih besar di Inggris dan bermain di klub Inggris, tapi kok dia nggak pernah naik nih ke tim utamanya di Liga Inggris? Jawabannya simple, bukan karena peraturan dari IPL-nya, tapi karena klubnya. Kita lanjut ke berita klub. Kita mulai dari Persebaya. Usai dapat kucuran dana segar dari sponsor, Persebaya dipastikan akan tambah sejumlah pemain baru, baik asing maupun lokal. Untuk asing ada tambahan 2 lagi ya yang akan segera merapat sebelum 29 Agustus ini. Yang kami pun mendapat nih info pastinya siapa sih sosoknya 2 pemain asing ini, sebab katanya sih banyak yang lagi diseleksi. Nah, untuk lokal yang lagi rame dan bocoran dari para petinggi klub, dia adalah Marcelino Ferdinand. Ini memang Lino sendiri sulit ya masuk atau tembus tim utamanya Oxford dan kemungkinan akan dipinjamkan
Daripada mungkin di luar negeri dia ini sulit nembus tim utama, terus gajinya pun lebih kecil dibandingkan di Persebaya, ya udah mending apa ya, balik lagi aja ke Persebaya. Karena kan kemarin mungkin ada kesepakatan ya, ada pertemuan kan antara salah satu petinggi Oxford United yang kebetulan ketum PSSI dengan pihak Persebaya. Dan mungkin saja ada klausul peminjaman Marcelino Ferdinand ke Oxford United. Jadi ya kita nantikan aja. Dari Persib, nah buat yang nanya, Bang, kenapa Persib kok pakai jersey yang itu sih di ACL 2? Berarti nih orang kudet alias kurang update. Sebab soal ini tuh udah dijelasin sama pihak Persib. Hal ini dikarenakan jersey dari Kelme memang belum datang ya, termasuk jersey latihan. Wah, kalau gitu Kelme lelet dong. Ya nggak sepenuhnya gitu juga. Dari info yang kami dapat, pabrik Kelme memang ada di Tangerang, ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Sidoarjo. Itu memang ada bener ya. Tapi khusus untuk jersey Persib ini dipastikan diproduksinya di Cina. Dan kita pun sama-sama tahu Persib kerjasama dengan Kelme ini baru kurang lebih 1 bulan. Nah, dalam waktu 1 bulan dengan desain jersey yang diinginkan oleh Persib, catat tuh ya. Desain jersey Kelme di Persib ini bukanlah Kelme yang pasaran, tapi ini desain jersey pilihannya Persib yang diproduksi atau dibuatkan oleh Kelme, dan pabriknya atau produksinya itu langsung di Cina. Jadi untuk produksi jersey yang jumlahnya ribuan pieces ya butuh waktu yang cukup lama gitu loh. Kemudian bicara soal pemain baru alias pemain asing baru. Nah, seperti yang Hodak pernah bilang. Kan Hodak pernah bilang nih, kalau Persib lolos ke ACL 2, maka dia akan tambah pemain baru. Dan ini udah terjadi ya, Persib udah lolos ke ACL 2. Dan kami pikir memang wajib sih Persib nambah pemain baru. Bukan soal skuad Persib ini nggak mewah loh ya. Skuad Persib itu mewah. Lihat aja pemain pengganti aja di Persib. Itu di klub sebelumnya pemain inti loh ya. Pemain andalan loh ya. Seperti Sadil, Hamra, Dewangga. Ini tuh di klub sebelumnya jadi pemain inti semua. Tapi di Persib malah jadi cadangan. Yang artinya kalau soal kedalaman skuad Persib ini tuh nggak perlu dikhawatirkan loh ya. Tapi masalahnya kedalaman skuad yang sekarang aja itu nggak cukup. Di Asia itu beda atmosfernya. Contoh lawan Manila Tiger aja Persib kesulitan. Gimana hadapi tim-tim kuat lain tuh di Asia. Jadi ya kami pikir Persib memang perlu nih ambil 2 pemain asing lagi. 1 depan, 1 belakang. Agar kedalaman skuad Persib ini cukup mumpuni untuk ngejalani 2 kompetisi. Ingat, Persib itu ngejalani 2 kompetisi. Kalau cuma buat di Liga mah skuad sekarang juga cukup. Tapi siapa nih 2 pemain asing lagi yang akan segera didatangkan? Kemarin rumornya ada Jason Davidson dari Australia ya. Ini nampaknya pun akan jadi nih. Berarti kalau dia jadi tinggal 1 lagi yang posisinya menyerang. Kami pun nggak tahu sosoknya siapa nih. Ada yang tahu nggak? Silahkan komentar. Dari Persija, inilah beberapa akun fanbase-nya Persija yang mengucapkan selamat pada Persib atas lolosnya ke ACL 2. Jujur ya, gue seneng banget nih lihat yang ginian nih. Bukan karena gue ini pendukung Persib lo ya. Cuma gue tuh udah lama nih pengen banget 2 tim ini supporternya akur. Nah, dengan hal-hal seperti ini artinya apa? Artinya adalah di Persija itu cuma segelintir oknum aja yang pengennya ribut mulu. Tapi faktanya sebagian besar Jackmania itu pengennya sih damai nih sama Boboto. Tapi ya mau gimana lagi? Para provokator inilah nih yang manas-manasin bocil-bocil buat berantem. Akhirnya apa? Kayaknya tuh Persija sama Persib tuh kok panas mulu ya. Padahal mah cuma segelintir oknum yang posting di medsos buat ngajakin berantem ataupun manas-manasin doang. Itu kan, itu realita dan fakta loh. Gitu juga dengan di Persib nih. Di Persib juga itu banyak nih akun-akun fanbase-nya Persib yang sukanya tuh ribut mulu. Padahal sejatinya supporter sejati Persib itu mereka tuh pengennya akur loh sama Jackmania.
Karena secara logika dan akal sehat, kalau damai kan adem gitu kan. Nah, orang yang suka perdamaian, suka damai itu asli nih otaknya pasti sehat banget nih. Berarti orang yang pengennya ribut mulu otaknya udah nggak sehat alias rusak. Tapi memang ada satu akun di Instagram yang paling kami benci. Ini akunnya loh ya. Dia ini pakai nama akunnya dengan nama Tangerang Kultur Football. Tangerang loh ya. Dia bawa-bawa nama Tangerang, tapi ngadu-ngaduin antara Jackmania dan Bobotoh. Kan bebel banget nih orang. Ya kalau lu nggak suka sama Persib, jangan bawa-bawa nama Tangerang, tolol. Tangerang itu nggak semuanya benci Persib. Tangerang itu nggak semuanya Persija lo ya. Buktinya supporter Persija yang datang ke JIS aja masih ada yang ribut sama Jackmania. Ini akun kok ngejelekin nama Tangerang aja. Ya kalau lu orang Tangerang, kenapa nggak ngurusin tim dari Tangerang seperti Persita dan Persikota? Betul nggak? Tolol banget orang. Inilah contoh otak yang rusak nih. Nah, Persija sendiri dikabarkan akan menebus kontrak dari Bruno Tubarão ke klub Ceará SC di Serie A Brazil. Nah, harga Tubarão ini adalah 6,95 miliar rupiah dengan kontrak sampai Desember 2025. Ya otomatis minimal Persija ini harus keluar duit sekitar 8 atau 9 miliar ya. Ya kalau dirasa si Bruno ini bagus dan punya potensi dan punya skill yang mumpuni, kami pikir ya setuju aja nih pemain direkrut. Lagi pula kan Rio Matsumura bakalan absen tuh sampai pertengahan musim. Jadi ya kenapa nggak dicoba? Dari Bali United ada nama Jordi Bruygen. Ini gelandang asal Belanda 29 tahun yang saat ini main di klub Heracles di Eredivisie Belanda. Jika si Jordi ini bergabung, Jordi ini akan jadi pemain asing ke-8 Bali United musim ini. Bali United pun kabarnya akan pakai 11 pemain asing nih. Dan kemungkinan pemain-pemain asing berikutnya pun datang dari Belanda. Nah untuk sementara mungkin kalau nggak bisa ya, kalau nggak sempet, di putaran pertama ini pakai 8 atau 9. Untuk putaran 2 kemungkinan akan 11 karena masih ada nama-nama seperti Michel Dijk juga nih yang kabarnya lagi dinegosiasi sama Bali. Dari PSM Jogja baru saja mengumumkan Anton Fase. Ini striker asal Belanda yang musim lalu main di Liga Super Singapura ya bersama Balestia Karsa. Nah, selain Anton Fase, PSM pun kabarnya akan mendatangkan pemain Belanda lain. Dia adalah Donny Warmerdam. Ini berposisi sebagai gelandang serang ya. Usianya baru 23 tahun, harganya 9,56 miliar rupiah. Saat ini memang tanpa klub ya. Klub terakhirnya itu adalah Graafschap di Eredivisie Belanda. Nah, kalau si Donny ini tuh jadi, maka akan jadi asing ke-10 PSM musim ini. Tinggal satu lagi nih pemain asing PSM yang juga katanya sih dari Belanda. Dari Dewa United, debut perdana Rafael Strijk bersama Dewa United berjalan kurang mulus ya. Selain timnya itu dibantai Malut United 1-3, tapi pergerakan Rafael Strijk di laga ini pun banyak yang bilang kayak orang yang baru main bola. Tapi Jan Olde Kering selaku pelatih ini ngebelain si Rafael Strijk. Menurut Jan Olde sih ini wajar karena ini laga perdana dan Strijk pun memang kemarin-kemarin jarang tampil di klub sebelumnya. Tapi bukan berarti Jan Olde ini nggak akan tambah pemain baru loh ya. 3 pemain asing kabarnya tengah dibidik nih oleh Jan Olde ya. Posisinya itu 1 back dan 2 striker. Nama-namanya kami belum tahu, belum dapatkan. Tapi dari info yang beredar di kalangan para klub, ada nama-nama yang mungkin nggak terlalu jauh hubungannya dengan Jan Olde dan pemain Dewa United juga sih. Untuk back ada nama Thomas Mebern. Ini tuh back asal Belanda yang juga mantan rekan duet satu tim Nick Kuipers di ADO Den Haag di 2018. Saat ini main di Liga 3 Jerman ya. Untuk striker itu ada nama Delano Ladan dan juga siapa nih? Geoffrey Castillon pun masuk dalam radar katanya. Delano sendiri saat ini main di Liga 3 Belanda, sementara Castillon saat ini tanpa klub ya. Ditunggu saja.